Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Indonesia, mahasiswa semester 1 Universitas Pancasakti, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas individu mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusidi SEMM. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait hubungan antara Al-Quran dengan alam semesta. Yang pertama ada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albabi lazi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilil subhanaka faqina azabannar, yang artinya sungguhnya hanya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab yang diterjemahkan sebagai orang-orang berakal memiliki dua ciri utama, yaitu zikir dan pikir. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itulah ulul albab, yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Surat yang kedua ada Al-Jathiyah ayat 3. Inna fi samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sungguhnya di langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menerangkan bahwa sebagai bukti Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana dapat dilihat pada kejadian langit, bumi, pada diri manusia, dan pada binatang yang beraneka ragam macamnya. Ditegaskan bahwa di langit dan di bumi banyak sekali terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah. Orang yang berpikiran sederhana pasti akan berkesimpulan bahwa di balik kejadian langit dan bumi berserta semua yang ada di antaranya tentu ada zat yang maha pencipta lagi maha kuasa. Apalagi orang yang tinggi ilmunya tentu lebih dapat memahaminya lagi. Penciptaan langit, bumi, dan isinya sangat menakjubkan sebagai tanda keagungan dan kekuasaan Allah bagi orang beriman dan menunjukkan Allah lah yang berhak disembah, bukan selain Dia. Dalam ayat ini disebutkan orang yang beriman bukan yang lainnya, karena mereka lah yang dapat mengambil manfaat bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah, maka mereka tidak menyembah kecuali kepadanya. Yang ketiga ada surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyah afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Pada ayat ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada makhluk hidup agar beribadah kepadanya dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Namun terdapat manusia yang mengingkari kebesaran Allah, yaitu kaum kafir. Mereka adalah manusia yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang diciptakan Allah dan apa yang telah mereka nikmati selama ini. Surat Al-Anbiya ayat 30 mengajarkan kepada kita betapa besar keagungan Allah yang kita dapat
dan nikmati. Betapa angkuhnya kita apabila tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah seperti yang dilakukan kaum kafir. Yang keempat ada surat An-Nahl ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasmaun. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya untuk memperhatikan dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan dialah yang berhak dipertaruhkan dan pantas disembah. Dalam hal ini Allah menjelaskan bahwa dialah yang menurunkan hujan dari langit yang dibutuhkan berbagai macam tanaman di permukaan bumi. Andaikan tidak ada hujan, tentulah bumi itu menjadi kering, tandus dan tak mungkin ditumbuhi oleh tanaman dan rerumputan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa menghidupkan tanah dan menyuburkannya setelah tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Orang-orang yang memperhatikan kejadian itu tentu akan melihat bukti-bukti yang jelas dan tanda yang pasti tentang adanya Allah yang Maha Kuasa. Hal ini dapat dipahami oleh orang-orang yang mau mendengarkan penjelasan Allah, memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaannya. Hal itu terkadang dapat dilakukan dengan penelitian secara langsung atau mendengarkan dan memahami pengalaman-pengalaman atau hasil penelitian orang lain dengan sebaik-baiknya. Ada surat Al-Hajj ayat 65. Alam taro annallaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi izni innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguhnya hanya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat ini mengandung fakta-fakta ilmiah yang sangat teliti. Langit yaitu semua yang ada di atas kita, dimulai dari atmosfer, kemudian ruang angkasa dan benda-benda langit yang bersinar sendiri seperti bintang, rasi, nebula, dan galaksi. Lalu benda-benda langit yang tidak bercahaya sendiri seperti satelit, planet, komet, meteor, molekul, atom, dan debu alam. Semuanya bisa tetap eksis dan berada pada posisinya disebabkan oleh adanya beberapa kekuatan, terutama gravitasi dan kekuatan yang ditimbulkan oleh gerak. Sifat kasih Allah kepada hambanya tampak pada disediakannya atmosfer yang mengandung zat-zat yang diperlukan untuk hidup dan dapat melindungi penduduk bumi dari bahaya yang diakibatkan oleh berbagai sinar alam dan debu-debu meteor yang mengambang di angkasa. Debu-debu itu apabila menyentuh bagian atas atmosfer akan terbakar sehingga tidak sempat mencapai ke permukaan bumi. Selain itu, di antara perwujudan kasih sayangnya adalah bahwa jatuhnya meteor yang dapat menghancurkan bumi sangat jarang terjadi. Bahkan kalaupun terjadi, meteor itu akan jatuh di bagian bumi yang terpencil dan tidak berpenduduk. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.